Puji Tuhan, haleluya, selamat malam. Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan sampai pada malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saya melihat dunia dalam kesusahan di hari-hari ini. Nah, pertanyaan begitu banyak, tetapi jawaban yang sama yang saya dapatkan. Siapakah yang dapat menghentikan? Siapakah yang dapat menolong semua persoalan yang sementara terjadi di hari-hari ini? Saya dapat mendengar dari sekian banyak orang, semua dalam perkataan dan bahasa yang sama. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong, hanya Tuhan yang dapat menghentikan permasalahan virus yang sedang beredar di seluruh penjuru dunia ini. Sekalipun ada beberapa negara di hari-hari ini, sepertinya mereka telah mendapatkan sedikit kelonggaran, tetapi bagi kita untuk bangsa Indonesia, terutama orang-orang yang percaya, tetap kita harus mengakui bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk dapat menghentikan semua permasalahan ini. Nah, perkataan yang sama tadi saya katakan, semua berkata hanya Tuhan. Namun ada permintaan Tuhan yang Tuhan inginkan. Karena bukan sekedar kita mengucapkan Tuhan. Alkitab juga berkata ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengar doa mereka. Ini penyebab yang harus kita telusuri. Mengapa Tuhan tidak mendengar? Mengapa tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan? Saudara, dari sejak awal dunia ini, maka kita melihat Allah menciptakan kita ini semua indah, baik. Tetapi ada satu virus yang perlu diputuskan mata rantai. Hari-hari ini yang kita dengar, usaha dari pemerintah, distancing itu untuk dapat memutuskan semua virus corona ini, untuk menjaga jarak dan lain sebagainya, memakai masker, itu memang sangat baik. Saya sendiri mengikuti akan hal itu. Nah, kalau kita alihkan dalam permasalahan yang sangat berbahaya, virus yang paling berbahaya dan itu dapat dimasuki kepada semua orang. Saya mengangkat dari satu hal yang Tuhan sangat benci, yaitu kesombongan. Virus inilah yang sangat berbahaya, yang harus diputuskan mata rantai ini. Dan ini akan terjadi pada semua orang, kepada saya juga dapat terjadi. Kesombongan itu akan ada kepada semua tingkat, golongan, strata manusia, orang kaya, orang menengah, orang miskin. Itu dapat terjadi hal-hal ini, yaitu virus kesombongan. Dan ini yang Tuhan mau untuk diputuskan. Karena hal ini yang sangat menyebabkan tidak semua orang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Salah satu kebencian Tuhan bagi dunia ini, dan juga saya merenungkan mengapa terjadi seluruh dunia ditimpa dengan wabah penyakit ini. Ini semua kita juga sudah mengakui dari Tuhan. Nah, mungkin yang saya lihat ada begitu banyak kesalahan manusia di hadapan Tuhan, tetapi kesalahan yang tanpa kita sadari adalah virus kesombongan. Ini yang sedang menghancurkan kehidupan kita di hari-hari ini. Sebab itu saya ingin angkat dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-7. Saya ingin baca ayat ini. Ada hal yang sangat indah kita belajar dari ayat ini pada malam ini. Secara khusus jemaat yang ada di GPD, haleluya,
engkau sedang duduk bersama keluarga dan mungkin sedang mengikuti siaran ini, bukalah Alkitab saudara. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 14 mulai ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Sebab orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat 11, coba kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barat inilah yang sangat indah bagi Yesus membawa firman Allah ini kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Karena ahli Taurat dan orang Farisi selalu ingin mengambil posisi di tempat yang terdepan. Dan Yesus mulai menyindir kepada mereka dengan mengangkat sebuah ilustrasi ini. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan tidak inginkan. Sebab itu dia menutup dalam ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bisa kita katakan amin, haleluya. Dan ini yang harus kita lihat dari kehidupan kita, gaya hidup kita. Memang untuk melihat orang yang angkuh, yang sombong, kadang-kala kita salah ya untuk memastikan seseorang dari gaya hidupnya. Tetapi yang saya lihat dari firman Allah, salah satu kesombongan itu ketika seseorang sudah naik puncak keberhasilan, dia telah mencapai sukses, dan dia mulai berkata, ini adalah pekerjaan saya bekerja dengan keras, saya mendapatkan hasil yang istimewa karena saya bekerja dengan keras. Bahasa ini adalah suatu bahasa kesombongan yang Tuhan tidak mau. Dan ini banyak kali terjadi kepada semua orang dalam keberhasilan, baik dalam dunia sekuler. Jangan sudah berpikir dalam hal rohani juga tidak akan terjadi. Ada banyak pemimpin-pemimpin rohani di hari-hari ini, saudara, mereka tanpa sadari mereka sedang ada di puncak kesombongan. Dan ini yang Tuhan tidak inginkan. Ini yang Tuhan tidak mau. Sebab itu Tuhan ya memberikan ya gambaran ya dalam kitab Kejadian pasal 11 juga. Bagaimana permulaan dari manusia memulai pekerjaan ketika selesai air bahnya itu di zaman Nuh. Maka muncullah keturunan yang ada. Dalam Kejadian pasal 11 ayat pertama, keturunan Nimrod, mereka membangun sebuah menara Babel. Sebuah menara Babel. Dalam kitab Kejadian, saudara, kalau kita membaca ya di sana dikatakan pasal 11 ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman,
Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua. Yang ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan gagalkan semua usaha manusia ketika dia mulai berada di dalam kesombongan. Saya juga teringat ada satu peristiwa yang terjadi, mungkin saudara tahu ya, kapal Titanic. Ya, kapal Titanic ini satu kapal yang sangat mewah yang dibangun, dan kapal ini pada zaman itu tahun 1912 bisa memuat penumpang dengan ribuan. Pembuat kapal itu berkata kapal Titanic ini, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Tetapi tidak lama kemudian kapal ini sementara berlayar, dia menabrak gunung es yang ada. Ya, kapal itu tenggelam dan hancur. Hampir kurang lebih 1.500 orang telah kehilangan nyawa pada saat itu. Bahasa itu yang Tuhan benci, saudara. Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan. Beberapa waktu kemudian sementara mereka dengan nikmat berlayar, dia menabrak gunung es dan hancur luluh. Dan begitu ribuan orang, kurang lebih 1.500 orang yang mati pada saat itu. Karena apa? Kesombongan. Bahasa ini yang Tuhan tidak, apapun usaha manusia, Alkitab tadi berkata akan gagal. Mungkinkah dunia ini yang Tuhan lihat? Begitu banyak orang yang angkuh, begitu banyak orang yang sombong. Tidak tertutup kemungkinan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan, dengan keangkuhan, dengan kesombongan, ketika mulai berhasil, dia melupakan bahwa semua itu karena Tuhan. Tetapi malam ini, saya percaya saudara yang mendengar siaran ini, mungkin terlalu keras engkau mendengar, atau mungkinkah ini bertentangan dengan hatimu. Tetapi saya mau katakan, ini firman Allah. Mari kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dunia perlu merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tahu kapan semua ini akan berakhir. Tapi yang Tuhan inginkan, marilah kita mulai mengikis gunung kesombongan kita, dan kita mulai meruntuhkan semua benteng kemunafikan kita itu harus dihancurkan di hari ini. Karena Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17 juga berkata, kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari ini yang sementara terjadi. Sebab itu saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi, ya, bagaimana Tuhan akan menjawab apa yang kita inginkan di hari-hari ini. Di sebuah desa, di salah satu desa yang ada di Eropa sana, di mana kepanjangan panas sedang, ya, begitu panjang waktu yang sedang berjalan pada saat itu. Maka semua rakyat di desa itu mereka berkumpul dan meminta doa pada satu tempat. Sudah diumumkan karena desa yang kecil. Mereka berdoa supaya hujan itu akan turun karena panas berkepanjangan menghancurkan semua perekonomian mereka, yaitu pertanian dan lain sebagainya. Maka yang datang pada saat itu hanya seorang anak yang membawa payung. Hujan belum turun, tapi dari semua masyarakat yang datang, seorang anak kecil yang datang membawa payung. Saudara mengerti bahasa saya? Hanya anak itu yang punya satu keyakinan bahwa hujan akan turun. Tidak salah pepatah katakan, sedia payung sebelum hujan. Nah itu.
Nah ini saudara, satu gambaran yang kecil, ada satu tindakan untuk dapat menghancurkan gunung kesombongan, gunung egois kita, gunung keangkuhan kita. Untuk kita datang selalu dengan iman kepada Tuhan, mengembangkan iman kita di saat-saat seperti ini dan menundukkan semua keangkuhan kita. Ya, dan saya percaya engkau mulai mempersiapkan hidup dan percaya Tuhan sanggup memberikan pemulihan akan hidup kita semuanya, sehingga setiap doa kita dapat dijawab oleh Tuhan. Yang kedua saudara, seorang bapak ketika menggendong anaknya itu, biasanya saudara, saya ingat waktu Karen masih bayi, ya kalau saya gendong, saya mengangkat-ngangkat sambil guyon, dia tertawa juga, karena anak ini tahu bahwa ini tidak mungkin akan jatuh, telah digendong oleh ayahnya. Ini saudara, hal-hal yang sangat sederhana yang harus kita angkat di hari-hari. Bagaimana mungkin orang yang angkuh ya dapat melihat dengan kacamata rohani bahwa dia sementara digendong oleh Tuhan, dia sementara melekat dengan Tuhan. Orang yang angkuh tidak mungkin melihat akan hal ini. Nah ini yang perlu saudara, hal-hal yang sederhana ini yang ingin saya ya sampai. Kadang-kadang saudara kita tidur malam, ya kita sudah mempersiapkan beker. Untuk apa? Kita punya keyakinan besok kita akan bangun. Sebenarnya kita tidak tahu untuk sepanjang malam itu peristiwa apa yang akan terjadi. Tetapi iman kita, sehingga beker itu harus kita ya setel, ya jam sekian saya harus bangun. Karena kita percaya ada Tuhan yang tetap menyertai. Semua ini sudah, kalau kita melihat dari hal-hal yang kecil, coba kita kembangkan. Tapi saya mengatakan orang angkuh, orang sombong tidak dapat melihat hal-hal seperti ini. Tetapi orang yang rendah hati yang akan melihat semua ini, dan Tuhan akan memperlihatkan kepada kita. Orang yang rendah hati selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Sebabnya kemarin saya katakan dalam siaran saya dengan semua yang ada di pastori ini, ya ketika kita mulai menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, jangan mengatakan hentikan corona ini. Jangan, ini Tuhan punya waktu, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkuasa. Dia sudah tahu waktu, kapan dia akan hentikan virus ini. Tetapi marilah kita mengucap syukur. Kita merendahkan dan tunduk sejenak hidup kita di hadapan Tuhan. Dan mulai membenahi diri kita di hari-hari ini. Maka saya percaya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar setiap doanya. Dan Tuhan akan menjawab apa yang kita inginkan. Sebelum saya akan berdoa, mari kita akan mendengarkan pujian dari pastori yang ada. Haleluya. Kita menyanyikan bersama-sama. Kalau saudara mungkin sedang mengikuti siaran ini, mari nyanyi bersama-sama pujian ini. Haleluya. Kita akan mendengar.
waktu yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan punya waktu yang sangat indah. Sekalipun kami sementara melalui permasalahan yang begitu berat di hari-hari ini, tapi sebagaimana Engkau menggendong anak-anak yang kecil, anak ini akan tetap percaya tidak akan pernah jatuh ketika ada di tangan-Mu. Demikian juga kami adalah anak-Mu. Mungkin Engkau sedang membawa kami dalam kondisi dunia seperti ini, tapi tidak ada seorang pun anak-Mu yang akan jatuh di hari-hari ini. Tidak ada anak-anak-Mu akan tergeletak di hari-hari ini. Sekalipun begitu berat, begitu susah keadaan yang sedang menekan, tapi hamba percaya mungkin saja ada anak-anak umat-umat-Mu berada di rumah atau di tempat di mana mereka sedang bergumul dengan kehidupan, keadaan mereka yang tidak ada ketenangan hidupnya. Tapi malam ini lawati mereka, Tuhan, obati mereka, hati mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka di hari-hari ini. Hamba menyerahkan semua jemaat-Mu secara khusus jemaat GPDI, haleluya. Lawati mereka semua, Tuhan, berikan mereka ketenangan pada malam hari ini. Berikan mereka kekuatan pada malam ini, Tuhan. Engkau tolong semua umat-umat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, tolong Tuhan jamah mereka. Keadaan dunia tidak tenang di hari-hari, tapi anak-anak-Mu tenang karena mereka berharap kepada-Mu. Ampuni segala kesombongan kami, Tuhan. Engkau sementara menundukkan dunia ini, bumi ini, untuk merendahkan diri kepada Engkau. Biarlah dunia akan mengakui bahwa Tuhan Engkau yang sementara berotoritas. Engkau sementara bekerja bagi dunia. Biarlah dunia mengakui hanya Engkau segala-galanya, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau tolong semua yang mengikuti siaran kami ini. Lawati mereka, Tuhan, jamah mereka, lindungi dan kuatkan mereka. Baik kami semua di Indonesia maupun di luar negeri, jamah semuanya, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami, pemerintahan kami Indonesia. Mereka sedang berusaha untuk memutuskan rantai virus corona ini. Kami percaya Tuhan turut campur tangan ketika bangsa kami ini datang bersujud kepada Engkau dan mengakui hanya Engkaulah segala-galanya. Maka Engkau akan dapat memberikan pemulihan bagi bangsa kami ini. Ampuni bangsa kami dari segala kesombongan yang ada, Tuhan. Engkau sedang berbicara untuk bangsa kami. Gunung-gunung yang sombong terkeangkuhan, semua Engkau sedang patahkan di hari-hari ini. Engkau tolong bangsa kami ini, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan, Tuhan. Hamba berdoa juga buat teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, yang ada di kota besar, kota kecil, sampai di desa, Tuhan. Tuhan, tidak juga tertutup kemungkinan kami juga hamba-hamba-Mu. Engkau sedang berbicara di hari-hari ini untuk merendahkan diri. Tidak ada kekuatan bagi kami, tidak ada kepintaran bagi kami, Tuhan. Tidak ada yang pintar, hanya Engkau yang pintar, yang kuat, Tuhan. Di hari-hari ini, Tuhan, kami hanya hamba-Mu. Kami dibuat dari tanah liat adanya, Tuhan. Tapi kami bernilai karena kami memiliki Engkau, Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa buat juga teman-teman kami, hamba Tuhan GPDI yang ada, baik di kota besar, kota kecil, di desa. Lawati semua mereka, jamah mereka semua. Berikan ketenangan, berikan kekuatan, berikan kecukupan. Tuhan tidak pernah biarkan mendapat adakan segala perkara. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Engkau baik bagi kami. Dan malam ini, Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan, biarlah Engkau jaga lindungi kami, dan kami akan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Engkau tolong juga dalam pelayanan kami besok dalam live streaming, Tuhan, mulai jam 8 pagi ada 2 sesi, dan jam 4 sore. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Yesus.
Kami mengucap syukur kepada Roh Kudus, bawa kami, ubahkan hati kami, untuk kami memiliki hati Yesus. Haleluya. Hati yang penuh dengan kekudusan, hati yang penuh dengan kesucian. Tuhan tolong semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri siaran kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.